Bismillah, sebagai seorang terapis bekam, ketika pegang pasien, itu nggak perlu buru-buru menentukan nama penyakit dari klien kita. Karena kita kan bukan dokter yang punya kemampuan mendiagnosa atau menegakkan diagnosa medis. Kita tuh mencoba menyelami akar perjalanan penyakit dari klien kita. Maka ada 3 pertanyaan awal yang kita sampaikan dalam mencari akar penyebab penyakitnya. Yang pertama, apa sih yang dirasakan? Jadi nanti dia akan nyampaikan gejala dan tanda yang dia rasakan. Ingat ya, kalau ada gejala dan tandanya disampaikan lebih dari 3, pastikan apa yang disampaikan pertama itu adalah keluhan yang utama. Pak, saya ini nggak bisa tidur, kaki sering semutan, kepala sering sakit. Maka keluhan utamanya adalah insomnia itu tadi, nggak bisa tidur. Itu. Yang kedua, sejak kapan keluhan itu dirasakan? Kenapa itu ditanyakan sejak kapan? Untuk mengetahui apakah ini penyakit kasusnya jenis akut, kronis, atau memang degeneratif. Yang ketiga, kira-kira apa Pak, Bu, yang memperburuk keadaan itu? Misalnya sakit kepala tadi. Kalau diajak kerja, gimana Pak? Tambah sakit apa gimana? Pak, ini mohon maaf, kalau dibawa tidur agak enakan nggak sakit kepalanya? Itu untuk menentukan pencetus dari penyakit yang bersangkutan. Dari 3 pertanyaan itu, sesungguhnya kita sedang membangun hubungan terapeutik kepada pasien melalui empati yang kita sampaikan. Empati akan timbul kalau kita punya keterampilan mendengar dan memahami pasien. Kalau empatinya timbul, kepercayaan dari si pasien juga akan datang. Hingga kita punya kemampuan untuk memotivasi dan memberikan keyakinan gimana caranya ngadepin penyakit ini. 3 pertanyaan tadi wajib menurut saya untuk disampaikan. Ingat ya, tugas kita mengenali jenis penyakitnya, bukan mengenali nama medis penyakitnya. Itu bukan tugas kita, kita bukan dokter. Maka bisa kita kelompokkan menjadi 4 tuh tanda dan gejala dari yang disampaikan. 1, jenis penyakit akut. Biasanya keluhannya ini mendadak dalam kurun waktu di bawah 3 hari. Misalnya baru ini sakit kepala, baru ini semutan tangannya. 1, keluhannya mendadak, tajam. Yang ketiga, gampang pulih. Itu adalah ciri-ciri dari kasus akut. Misalnya diare, sakit kepala, tiba-tiba demam tapi tinggi, ya, seperti itu. Jenis penyakit berikutnya itu jenis penyakit kronis. Yang pertama, sudah berlangsung lama. Jadi sudah di atas, misalnya keluhannya bisa seminggu 2 kali. Sudah sering, intinya gitu. Yang kedua, progresif cirinya. Makin lama makin bertambah. Kalau dulu misalnya sesekali aja sakitnya, misalnya nih asam urat. Ini dulu mas setahun sekali kali keluhannya. Sekarang nih bisa nyerinya ini bisa seminggu 2 kali. Nah, itu makin lama makin bertambah. Apa namanya? Keluhan dan tanda yang timbul. Nah, biasanya ini akibat pola perilaku atau gaya hidup dari yang bersangkutan sehingga metabolisme tubuhnya terganggu. Misalnya apa? Penyakitnya ada diabetes, hipertensi, asam urat, dan lain sebagainya yang kalau dilihat ternyata penyebab utamanya itu akibat toksitas dalam tubuhnya yang tinggi. Yang berikutnya adalah jenis penyakit infeksius. Penyebabnya jelas, mikroorganisme baik itu bakteri, kuman, jamur, dan lain sebagainya yang menyerang tubuh dari si klien kita. Dan ini cirinya jelas, gejalanya itu terlihat. Misal, kalau misalnya kena bakteri dia batuk-batuk atau virus bersin-bersin, peradangan, ada
demam, ada bengkak, ada kemerahan, ada nyeri di sana. Nah, itu biasanya ciri-ciri penyakit infeksius, gitu ya, dan menular. Dan yang terakhir adalah jenis penyakit akibat penggunaan atau pemakaian metode pengobatan yang nggak sesuai dengan fitrah dari yang bersangkutan atau fitrah dari manusia. Kebayang coba, sakit kepala gara-gara nggak gara kekurangan tidur, maka dikasih obat pereda nyeri, sakit kepala hilang sakit kepalanya. Setiap sakit kepala gara-gara kurang tidur, dia minum obat pereda nyeri, efeknya setelah 3 bulan iritasi lambung terjadi. Kalau kita bilang mas sering kata mah, sakit mahnya bukan karena helikobakteri, bukan karena asam lambung yang berlebihan, itu akibat pemakaian obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Itu. Jadi tolong dilihat ya jenis penyakitnya. Nah, kadangkala kita ketemu pasien nggak satu jenis penyakit yang ditimbulkan. Misal nih, orang kena flu tapi dia punya komorbid diabetes gara-gara imunitasnya rendah. Kenapa imunitasnya rendah? Gara-gara pH tubuhnya itu asam akibat pemakaian obat kimia jangka panjang. Empat jenis penyakitnya masuk di dalam tubuh yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah gimana apa yang harus kita perbuat sebagai seorang terapis? Saran saya, ingat pertanyaan awal tadi, gejala dan tandanya, keluhan utamanya apa? Itu dulu yang ditangani. Misalnya kena flu, ada demam, ada nyeri kepala, ya itu dulu, jangan diabetesnya dulu yang dibenerin, tapi gejala dan tanda yang dia rasakan, sehingga serangan penyakitnya tidak berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika disampaikan kemudian dijawab, itu akan memberikan kesimpulan untuk kita, sehingga arah terapi yang akan kita lakukan itu seperti apa. Misal, ini fokus untuk detoksifikasinya dulu. Oh, ini fokus untuk merubah lifestyle-nya, gaya hidupnya. Oh, ini pakai herbal, nggak bisa terapi nutrisi aja. Terutama nih, ketika ada orang emosionalnya masih nggak stabil, apapun terapi yang dilakukan, kalau emosinya nggak tertangani, biasanya progresif atau efektivitas dari terapi tidak bisa maksimal. Itu dulu emosinya yang ditangani. Demikian, wallahu a'lam bishawab.